Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari, para pastor, suster, frater, dan bruder yang berada di Italia. Selamat malam untuk semua mereka yang berada di Indonesia dan di berbagai negara lainnya. Perkenalkan, saya Suster Lucy SMI. Sekarang saya tinggal di Roma. Saya dari kongregasi Suster-Suster Maria Immaculata. Kongregasi kami didirikan oleh seorang imam projo dari Keuskupan Rimini, Italia, yaitu Romo Domenico Masi, tepatnya pada tanggal 8 Desember 1925. Spiritualitas hidup kami adalah Maria. Kami berkarya di beberapa negara seperti Italia, Filipina, Paraguay, Venezuela, dan Indonesia. Dalam waktu yang singkat ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari, para pastor, suster, frater, dan bruder untuk bersama saya melakukan perjalanan secara virtual ke salah satu tempat pariwisata di Provinsi Rimini, tepatnya di Miramare. Mengapa Miramare? Karena Miramare adalah tempat bersejarah untuk kongregasi kami, dan di sanalah semuanya berawal. Insieme ad alcune sorelle dell'Immacolata di Miramare, Sor Nazarena, dobbiamo fare un po' di storia del vostro istituto, nato dall'intuizione di un sacerdote. Il sacerdote si chiama Domenico Masi, è nato vicino a Coriano e dopo la guerra, che è andato volontario in guerra, ha raccolto i bambini orfani e da lì è nato questo istituto e questa è proprio la sua prima casa. Perché prima veniva da Coriano, li accompagnava giù con un carash, e andava avanti e indietro, dopo invece aiutato dai pescatori hanno costruito questa prima casetta. Quindi lui portava i bambini orfani al mare, poi si è reso conto che poteva rimanere qui, sì. Hanno costruito una casetta grazie all'aiuto quindi delle persone, sì, che abitavano a Miramare. In compenso lui dava aiuto a questi genitori tenendo i loro figli. È nato l'istituto nel 1925 con un giornalino, ha lanciato questo messaggio dicendo se qualcuno poteva venire ad aiutarlo e vennero due da Torino e diventarono sorelle dell'Immacolata. Mungkin sebagian besar dari kita tidak tahu Miramare itu seperti apa. Miramare adalah salah satu tempat pariwisata di Rimini. Berbicara tentang Miramare tidak terlepas dari sosok pendiri kongregasi kami. Kehadiran Romo Domenico Masi di Miramare membawa dampak yang sangat besar untuk pertumbuhan iman masyarakat Miramare saat itu. Dan dalam perjalanan waktu, seiring dengan kemajuan di bidang pariwisata, para wisatawan pun turut merasakannya. Romo Domenico Masi adalah orang pertama yang menempati Miramare bersama anak-anak yatim piatunya. Beliau mendirikan rumah pertamanya di Miramare yang mana masih berdiri tegak sampai saat ini. Selain itu, beliau mendirikan gereja, tempat percetakan majalah, sebuah rumah yang cukup besar yang menjadi rumah pusat kongregasi kami hingga saat ini, rumah penginapan, dan masih banyak hal lain lagi. Dari sekian bangunan-bangunan peninggalan dari Romo Domenico Masi, ada satu titik yang menjadi tempat istimewa, yang menjadi bukti nyata dari pengalaman mistisnya bersama Maria, yaitu Gua Maria. Romo Domenico Masi mempunyai devosi yang sangat kuat terhadap Maria, sebagaimana pesannya terhadap kami para suster. Putri-putriku, hendaklah kalian memiliki sikap rendah hati, terbuka dan bijaksana seperti Maria. Semoga Maria menjadi penasihat dan pembimbing kalian. Maria adalah saudari sulung kalian. Kehadiran Gua Maria merupakan perpanjangan sayap spiritualitas hidup kami, yang mana kami juga ingin memperkenalkan Maria kepada orang lain. Relasi yang begitu intim dengan Maria memampukan pendiri kami untuk merealisasikan semua tugasnya sebagai seorang gembala
baik untuk umat di Keuskupan Rimini maupun untuk para suster-susternya. Mendirikan Gua Maria adalah salah satu impian terbesar beliau dalam hidupnya. Melalui Bunda Maria, semua orang bisa berjumpa dengan Yesus dan yang pastinya bersama Tritunggal Maha Kudus. Peresmian dan sekaligus pemberkatan Gua Maria dilakukan sendiri oleh pendiri kami 2 tahun sebelum beliau meninggal dunia, tepatnya tanggal 20 Mei 1962. Gua Maria dan rumah penginapan adalah 2 tempat yang mempunyai hubungan yang sangat erat. Dengan posisinya yang sangat strategis, berada di pinggir jalan, berdampingan dengan rumah penginapan, semua orang bisa mengaksesnya. Kehadiran Gua Maria di Miramare, meskipun berada di antara hotel-hotel, restoran, dan diskotik, tidak menjadi kendala untuk siapapun untuk tidak bisa berdoa, mencari ketenangan batin, berjumpa dengan Maria, dan menghabiskan momen-momen khusyuk itu bersamanya. Bukan hanya tamu-tamu yang menginap di tempat kami saja yang berkunjung ke gua, tetapi juga semua wisatawan yang menginap di hotel-hotel lain di Miramare. Yang menarik adalah ketika kami bertemu orang-orang yang mereka tanya itu pasti begini, "Gua Maria di sebelah mana ya?" Kami mendengar dari kejauhan setiap malam orang-orang mendaraskan doa rosario dan nyanyian-nyanyian lagu Maria. Tetapi kami tidak tahu itu berasal dari mana. Kita bisa bayangkan saja bagaimana suasana musim panas di Eropa pada malam hari. Apalagi kami yang berada di daerah pariwisata seperti di Miramare, dikelilingi oleh hotel-hotel dan diskotik dengan semua kebisingan. Lalu kami melakukan hal yang mungkin di luar logika manusia biasa. Tetapi itu semua tidak melumpuhkan keinginan para wisatawan untuk datang berdoa. Setiap malam, Gua Maria pasti dipenuhi oleh wisatawan. Kami sudah mengatur jadwal sedemikian mungkin sehingga semua orang bisa datang saat doa rosario. Jadi doa rosario diadakan setiap malam mulai dari jam 8.45 malam. Yang menganimasi doa rosario tersebut adalah kami para suster, dan setiap peristiwa didaraskan oleh mereka yang bersedia untuk mendaraskannya. Setelah doa rosario di tahun-tahun kemarin, ada seorang suster tua yang menceritakan sedikit tentang pendiri kami. Ceritanya bersambung setiap malam. Lalu setelah itu, orang-orang bisa pergi ke Bunda Maria melalui tangga bagian kanan dari gua tersebut. Selain doa rosario setiap malam, di akhir bulan selalu ada misa di gua. Dan setiap tanggal 15 Agustus diadakan misa di gua pada malam hari. Dan setiap tanggal 15 Agustus diadakan misa di gua pada malam hari. Hampir ratusan orang yang hadir. Gua dibuka pagi hari mulai dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang, lalu dari jam 3 sore sampai jam 10.30 malam. Gua Maria menjadi tempat di mana banyak keluarga-keluarga menghabiskan waktu bersama dalam doa. Para wisatawan tidak hanya sekedar berlibur dari rutinitas dan kebisingan dunia, akan tetapi mereka pula mendapat siraman spiritual. Semua fasilitas tersedia, jaraknya tidak jauh dari pantai. Terdapat pula gereja paroki, gereja biara kami, dan juga Gua Maria. Banyak dari wisatawan sepulangnya dari gua, mereka menjadi perpanjangan rahmat yang mereka terima dengan memperkenalkan gua kami kepada orang lain. Di gua disediakan juga pancuran air berkat, sehingga orang bisa mengambilnya untuk dibawa ke rumah. Saya secara pribadi menyaksikan bagaimana setiap tahun suasana di gua, dan pastinya ada momen-momen tertentu yang selalu membuat saya terharu. Salah satu contoh kecil, seorang bapak masuk ke tempat pancuran air berkat, tepat di bawah kaki Bunda Maria.
mengambil tetesan air yang keluar dari belahan batu, lalu mengusap pada wajahnya sambil berdoa. Masih banyak lagi momen-momen terharu lainnya yang saat ini saya tidak bisa sharingkan satu persatu. Semenjak adanya pandemi, ibadat pagi dan misa dilangsungkan di gua. Suasana pagi yang begitu indah di alam terbuka dengan kicauan burung serta mekar-mekar indah di gua mengantar kami dan semua mereka yang hadir ke dalam suasana yang berbeda. Suasana batin yang damai yang memampukan kami untuk melanjutkan tugas-tugas kami selanjutnya. Gua Maria semacam tempat referensi spiritual, tempat untuk mengisi kembali bahan bakar rohani. Sebuah kesempatan yang sangat bagus untuk berhenti sejenak, baik secara individual, bersama keluarga, maupun bersama orang banyak dalam suasana doa. Seperti kata para wisatawan sendiri, di Miramare semua fasilitas lengkap, baik itu untuk kepentingan jasmani maupun rohani. Jadi, iman kami tidak berlibur. Ini adalah sebuah misi yang tetap kami pertahankan sampai saat ini. Kami mendapat banyak apresiasi dari berbagai kalangan. Begitu pula dengan rumah penginapan. Para tamu merasa berada di rumah sendiri. Keramah tamahan para suster membuat mereka merasa diterima, sehingga liburan mereka menjadi sebuah momen indah dan menyenangkan. Di akhir kata, saya ingin mengulang lagi pesan pendiri kami. Hendaklah kalian memiliki sikap rendah hati, terbuka dan bijaksana seperti Maria. Kiranya pesan pendiri kami ini bisa menjadi inspirasi juga untuk kita semua yang hadir pada sore hari ini. Pada kesempatan ini pula, saya ingin mengucapkan limpah terima kasih kepada Romo Leo Mali yang sudah mempercayakan saya untuk berbagi sedikit tentang Gua Maria kami. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa pada sesi berikutnya. Terima kasih dan selamat sore.